Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya dengan Rizka Januta Siregar, guru bidang studi matematika SMA Islam Anijam Medan. Hai, selamat pagi, tetap semangat. Ketemu lagi dengan pelajaran matematika yang sangat menyenangkan. Kita buka dengan lafaz basmalah. Pertemuan kita kali ini akan membahas tentang statistika. Ini materi yang sudah kita pelajari di kelas 8 SMP dan kita akan dalamin lagi di kelas 3 SMA ini ya. Statistika adalah ilmu dari cabang ilmu matematika yang mempelajari bagaimana kamu merencanakan sebuah penelitian, kemudian kamu mengumpulkan data-datanya, kamu olah data-datanya, kemudian kamu analisis, kamu interpretasikan sampai akhirnya kamu menyajikannya dalam bentuk tabel ataupun grafik. Bisa histogram, poligon atau juga dalam bentuk OGIF ya. Jadi di sini kita pada fase untuk mengolah data dan data yang kita olah adalah data tunggal. Oke, kita bahas tentang data tunggal. Data tunggal itu misalnya ada data yang pertama X1, kemudian ada data kedua, ada data ketiga sampai nanti datanya ke N ya. Biasanya untuk data tunggal itu tidak banyak. Kalau banyak nanti kita masuk kepada fase data berinterval ya. Karena saking banyaknya data tidak mungkin kita jabarkan sehingga kita nanti bentuk dalam sebuah tabel yang berinterval. Jadi untuk data tunggal ini mungkin paling banyak sampai 20 data saja ya. Oke, untuk data tunggal apa saja sih yang harus kita ukur ya dari data ini? Yang pertama adalah kita akan mengukur yang namanya min atau nilai rata-rata. Ya, yang pertama adalah min atau rata-rata. Min atau rata-rata itu simbolnya adalah X bar ya. X bar itu rumusnya adalah sigma. Ya, sigma Fi dikali Xi per sigma Fi gitu ya. Dimana di sini Fi itu adalah frekuensi ya. Fi itu frekuensi. Ya, kemudian Xi itu adalah datanya gitu ya. Dan kalau sigma Fi itu juga sering disebut dengan N ya, berapa banyak data yang ada di situ, berapa banyak bilangan yang ada di situ gitu ya. Itulah untuk min rata-rata. Kalau dia untuk data ini bisa juga kita buatnya menjadi seperti ini. X bar itu adalah X1 tambah X2 seterusnya sampai data ke berapa dia, kemudian dibagi dengan N banyak datanya. Boleh pakai rumus yang ini ataupun yang ini. Kalau yang ini biasanya dia bentuknya dalam bentuk data tunggal berfrekuensi ya. Dia seperti bentuk tabel, di sini ada Xi-nya, ada datanya. Kemudian ini ada frekuensinya, misalnya ya ada datanya misalnya si 5, dia muncul frekuensinya sebanyak 3 kali gitu ya, mungkin 4 nanti munculnya sebanyak 2 kali gitu, kamu bisa menggunakan rumus yang ini. Kalau nanti dia berupa berapa data saja bisa menggunakan rumus yang ini ya, itu untuk min. Yang kedua adalah modus. Sering ya kita gunakan kata modus ya, modus itu berarti dia caper ya, eksis gitu ya, sering muncul ya, atau juga yang sering muncul, kalau saya bilang sering muncul ya, eksis ya, atau juga dia memiliki frekuensi terbesar ya, memiliki frekuensi terbesar. Oke, itu untuk modus. Selanjutnya yang ketiga yang kita bahas pada data tunggal adalah yang namanya median ya. Tetapi untuk membahas median kita langsung saja kita bahas tentang kuartil ya. Karena median itu adalah kuartil tengah. Nah, jadi nanti ada kuartil atas, ada kuartil bawah, ada kuartil tengah, dan kuartil tengah itu adalah median. Sehingga kita bahas saja tentang kuartil ya. Oke, ini kuartil terbagi 3. Ada kuartil bawah namanya Q1, ada kuartil tengah namanya Q2 atau di sini median. Kemudian nanti ada Q3 atau kuartil atas ya. Untuk mengerjakan kuartil ya, untuk memperoleh nilai kuartil itu ada syaratnya. Kalau tadi min dan modus kita tidak perlu mengurutkan datanya, tetapi untuk median dia ada syarat khususnya. Syarat khususnya apa? Kamu harus mengurutkan data terkecil itu sampai yang terbesar. Berarti data diurutkan.
ya, dari kecil menuju data yang besar. Ya, jadi untuk menentukan X1, X2, X3, syarat yang pertama kali harus kamu lakukan adalah kamu harus mengurutkan data itu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Oke? Kemudian untuk menentukan kuartil Q1, Q2 dan Q3, kita ada rumusnya ya, untuk menentukan ini menentukan letak. Ya, letak tetapi belum nilai kuartilnya. Jadi dari letaknya dulu kita cari, baru kita tahu mana yang merupakan kuartil atas, bawah dan tengah ya. Letak ini ada N-nya, nanti N itu berarti kan banyak data. Jadi kadang nanti ada datanya yang jumlahnya ganjil atau datanya yang jumlahnya genap. Nah, kalau datanya nanti jumlahnya ganjil, ya, kita bisa mencari letak ya untuk Q1. Sebenarnya saya kasih rumusnya ya, QI itu adalah I per 4 dikali N tambah 1. Ya, jadi kalau kamu mau buat Q1 berarti tinggal ganti I-nya dengan 1, berarti 1 per 4 dikali N tambah 1. Kalau Q2 atau median ini jadinya 2 per 4 dikali N tambah 1, sehingga dia setengah ya, karena 2 per 4 itu adalah setengah dikali N tambah 1. Kemudian untuk Q3-nya berarti tinggal kamu gantikan 3 per 4 dikali N tambah 1. Ingat, ini hanya letaknya, belum nilainya. Dan gimana kalau N-nya itu genap? Berarti datanya itu misalnya ada 6 angka, ada 8 angka, genap dia. Maka rumusnya ini masih letak ya. Untuk Q1 gitu ya. Q1 itu rumusnya adalah 1/4 ya, N tambah 2. Kemudian untuk Q3 letaknya adalah 1/4 3N tambah 2. Khususon ya, khususon gitu ya. Khususon untuk Q2 dia tidak letak tetapi langsung nilainya bisa kamu tentukan ya. Kalau tadi N ganjil Q1, Q2, Q3 itu hanya letak, dari letak baru kamu dapat nilai kuartilnya. Begitu juga kalau N-nya genap, X1, X3 ini hanya letak, kemudian kamu menentukan nilainya. Khusus untuk Q2 dia tidak letak tetapi langsung nilai mediannya ya. Itu rumusnya adalah setengah dikali X yaitu ya, bilangan ke gitu ya, N per 2 ditambah bilangan yang N per 2 ditambah 1. Oke, untuk Q2 yang N-nya genap, kamu bisa langsung menentukan nilainya tanpa menentukan letaknya terlebih dahulu. Oke, semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke rumus berikutnya. Yang harus kita ukur berikutnya untuk data tunggal adalah jangkauan data. Jangkauan itu berarti kan selisih ya. Untuk jangkauan data berarti dia data terbesar dikurang data terkecil. Berarti J ya. J itu artinya jangkauan. X max berarti data yang terbesar dikurang X min, data yang terkecil ya. Itu yang dikatakan jangkauan data yang paling besar nanti di dalam urutan data itu kamu kurangkan dengan data yang terkecil. Kemudian kita masuk yang pengukuran yang kelima adalah jangkauan kuartil. Oke. Kalau jangkauan data dia data terbesar dikurang data terkecil, berarti jangkauan kuartil adalah data kuartil terbesar, kuartil atas dikurang kuartil bawah ya. Berarti ini juga disebut sering ya, ini nama kerennya juga disebut hamparan ya. Jadi kalau dalam buku yang ditanya hamparan itu berarti jangkauan kuartil. Rumusnya adalah kuartil atas, Q3 itu kuartil atas dikurang dengan kuartil bawah Q1. Nah, yang terakhir yang akan kita hitung pada pertemuan kali ini untuk data tunggal adalah simpangan kuartil. Untuk simpangan kuartil itu setengah dari hamparan atau setengah dari jangkauan kuartil. Berarti setengah dari Q3 dikurang Q1. Oke, untuk pertemuan kali ini kita bahas sampai simpangan kuartil. Kita lanjut ke contoh soal. Oke, ini ada soal diketahui data 50, 30, 70, 40, 80, 60, 60, 50, 60, 40. Ini akan kita cari pengukuran yang tadi kita pelajari ya, mulai dari rata-rata, min sampai nanti ke
simpangan kuartil. Oke, kita langsung saja mengerjakan soal yang ada di papan ini. Kita jawab. Pengukuran pertama yang harus kita cari adalah rata-rata atau min ya. Berarti kita yang pertama cari adalah minnya atau rata-ratanya. Lambangnya adalah X bar ya. Dengan rumus yang tadi ya, karena dia ada yang berulang, maka kita pakai rumus yang FI kali XI ya. Kita mulai dari angka 30. 30 itu sekali muncul. Kita coret 30 ini sekali muncul. Berarti dia 30 ya. 1 dikali 30. Kemudian ditambah dengan 40 ini ada 2 kali muncul. Berarti dia 2 dikali 40. Kemudian 50 ini ada berapa kali muncul? 1, 2, berarti ada 2 juga. Maka dia 2 dikali 50. Kemudian 60 ini ada 1, 2, 3. Berarti kita 3 dikali 60. Kemudian ditambah dengan 70-nya 1 ya. Dan 80-nya 1. Kemudian kita bagi dengan sigma frekuensi ya, atau banyaknya data. Kita hitung ada berapa angka di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ada 10. N-nya 10 atau sigma F-nya 10. Maka saya bagi 10. Kalau kita totalkan, ini berarti 30 ditambah 80 ditambah 100 ditambah 180, kemudian ditambah 70 ditambah 80 dibagi dengan 10. Kita jumlahkan nilainya 30 tambah 80 tambah 100 tambah 180 tambah 70 tambah 80 adalah 540. Kemudian 540 ini kita bagi 10, hasilnya 54. Ya, karena nolnya bisa mati, kita tewaskan di sini. Oke, itu untuk min. Bagaimana untuk modus ya? Yang kedua kita cari modusnya. Modus, ingat tadi modus adalah yang eksis yang sering muncul atau frekuensi terbesar. Setelah tadi kita sudah mencoret-coret dengan tinta merah, ternyata yang paling banyak frekuensi adalah 60. Maka modusnya adalah 60. Jadi 60 itu merupakan nilai modus yang merupakan frekuensi yang sering banyak muncul untuk soal ini ya. Kemudian yang ketiga, kita akan cari kuartil ya, mulai dari kuartil bawah. Kuartil bawah itu adalah Q1, kemudian kuartil tengah median, kemudian kuartil atas adalah Q3. Apa syaratnya tadi? Untuk menjawab soal kuartil kita harus mengurutkan data itu dari yang kecil ke terbesar. Sekarang kita urutkan ya. Mulai dari data terkecil berapa? Iya, data terkecil adalah 30. 30, kemudian berapa tadi? 30-nya 1. Ya, kemudian 40-nya ada 2, berarti 40-nya ada 2. Kemudian di sini 50-nya ada 2, berarti 50-nya kita buat 2 kali. Kemudian 60-nya ada 3, 60, 60, 60 ya. Kemudian 70-nya ada 1 dan 80-nya ada 1. Kita cek benar nggak datanya masih 10 ya, mana tahu kita khilaf ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ternyata datanya tetap 10, berarti sudah benar data yang kita urutkan dari yang kecil sampai yang terbesar. Oke, kita pakai karena N-nya genap ya. N-nya genap. Kenapa genap? Karena N-nya itu 10 ya. Berarti dari N genap tadi kita bisa menemukan letak ya. Letak Q1. Q1 itu ingat itu adalah kuartil bawah ya. Q1 letaknya adalah rumusnya 1/4 N tambah 2. Ya. Jadinya 1/4 N-nya tadi berapa? 10, berarti 10 tambah 2. 10 tambah 2 itu 12, 12 bagi 4 adalah 3. Maka Q1 itu adalah data ketiga atau X ketiga. Kita karena sudah diurutkan kita ambil aja ini X1, ini X2, ini X3. Berarti untuk Q1 nilainya adalah 40. Paham ya? Selanjutnya kita akan mencari nilai Q2-nya. Oke? Q2 tadi kan saya bilang kalau N-nya genap dia memiliki khususon. Khusus ya. Kita nggak perlu cari letaknya tapi kita langsung mencari nilainya. Apa rumusnya? Setengah dari
xn per 2 ditambah xn per 2 tambah 1. Berarti setengah dikali, karena n-nya 10 berarti x ke 5. Kenapa 5? 10 dibagi 2. Kemudian ditambah x 10 dibagi 2 itu tetap 5 tambah 1 berarti x 6. Kita carilah x kelima, data kelima dalam urutan yang kita urutkan tadi. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, maka data kelima adalah 50. Kemudian data keenam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 60. 50 tambah 60 adalah 110 gitu ya. Ini 110. Kalau kita bagi 2 berarti dia 55. Berarti X2 adalah 55. Tidak letak, langsung nilai. Kemudian kita cari kuartil atas Q3. Ini pakai rumus letak ya. Letak Q3, apa rumus letak Q3 untuk N-nya genap? Yaitu rumusnya adalah 1/4 dikali 3N tambah 2. Kita masukkan nilainya, berarti 1/4 3 kali 10 ditambah 2. Berapa 3 kali 10? 30 ditambah 2, ini hasilnya 32. 32 dibagi 4 maka dia 8. Ya, sehingga Q3 itu X8, bukan 8 nilainya. Ingat, ting 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 ya. Kita urutkan dia data ke-8. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehingga 60 ini adalah data ke-8. Maka Q3-nya adalah 60 nilainya. Paham kan? Mudah ya? Ya, mudah. Atau juga saya mengasih alternatif cara lain ya. Ini mungkin cara yang bisa kamu gunakan, tapi kalau datanya hanya batasnya 10 atau paling banyak 15 ya. Kalau 20 capek juga kamu mengurutkannya dari kecil ke besar. Jadi ini bisa digunakan cara kedua ini jika datanya itu tidak terlalu banyak ya. Caranya saya buat ya. Ini datanya yang tadi, berarti 30, 40, kemudian 40, kemudian 50, 50, kemudian 60, 60, 60, kemudian 70 dan 80. Ini tadi N-nya 10. Kamu dengan membagi 2 saja. Membagi 2-nya berarti dapat 5 di kiri, 5 di kanan ya. Nah, saya ambil 5 di sini juga 5. Ya, kalau dia N-nya ganjil biasanya di tengah itu langsung dapat bilangannya. Tetapi kalau N-nya genap, dia biasanya jumlah dari 2 nilai yang berada di tengah. Seperti ini. Ya, maka Q2-nya bisa kita peroleh jadinya 50 tambah 60 dibagi 2. Yaitu 110 dibagi 2 sama dengan 55. Tetapi kalau dia N-nya ganjil langsung dapat bilangan yang di tengah itu, dan itulah nilai dari Q2-nya. Bagaimana kita menentukan Q1 dan Q3-nya? Q1 itu adalah kuartil bawah, berarti terletak di sebelah kiri dari Q2. Nah, jadi disinilah wilayah untuk menentukan Q1, ya. Dan disinilah wilayah kamu untuk menentukan Q2. Q2 maaf ya, Q3, karena dia kuartil atas. Oke? Kalau seperti ini ya, 50 di sini kan. Tadi saya sudah bagi 2 ya, berarti 5 yang di awal, 5 yang di akhir. Untuk menentukan Q1 ya, kita pakai 5 yang ini, data yang sebelah sini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. 5 kamu bagi 2 itu berarti bisa mendekati 4 dibagi 2 ya. 4 dibagi 2 berarti ambil posisinya 2 di depan, 2 di depan, 2 di belakang. Dapatlah dia Q1-nya itu 40. Inilah yang saya katakan kalau dia N-nya ganjil, kamu akan menemukan langsung bilangan yang sendiri dia, dan itulah nilai Q2, Q1, Q3-nya kalau dia memang datanya ganjil ya. Tapi kalau dia tadi genap, dia perpaduan penjumlahan kemudian dibagi 2. Paham ya? Oke. Untuk menentukan Q3 berarti kita pakai 5 bilangan yang di akhir ya. Sama, karena N-nya 5 berarti N-nya ganjil, kamu bakal ketemu ya. Yang di tengah itu adalah 60, berarti Q3 itu adalah 60. Saya menawarkan 2 cara yang dimana cara ini lebih efisien kalau kamu gunakan datanya itu tidak terlalu banyak ya, sehingga kamu tidak mengurutkannya juga banyak gitu. Kemudian selanjutnya kita akan menentukan
jangkauan kuartil, jangkauan data, dan simpangan kuartil. Selanjutnya kita akan menentukan jangkauan data. Jangkauan data tadi adalah data terbesar dikurang data terkecil. Setelah kita urutkan tadi, kita dapat data yang terkecil. Data yang pertama kali kamu tulis adalah berarti X min di sini, atau data yang terkecil adalah 30 ya. Kemudian data yang terbesar X max itu adalah 80 ya. Berarti jangkauan datanya 80 dikurang 30 sama dengan 50. Itulah jangkauan data. Sekarang kita cari jangkauan kuartil. Jangkauan kuartil tadi adalah kuartil atas dikurang kuartil bawah. Q3 dikurang Q1. Maka masukkan nilainya. Untuk nilai Q3 tadi 60, kemudian Q1 adalah 40, berarti 60 dikurang 40 adalah 20. Ya. Dan yang terakhir untuk pertemuan kita kali ini adalah kita mencari simpangan kuartil. Simpangan kuartil adalah setengah dari hamparan. Hamparan itu jangkauan kuartil, berarti dia juga dilambangkan dengan Q-D ya. Berarti setengah dari jangkauan kuartil. Jangkauan kuartil tadi 20, berarti setengah dikali 20 sama dengan 10. Sudah ya, sudah kita cari semua pengolahan data untuk data tadi. Dan next kita akan bahas tentang simpangan rata-rata, standar deviasi, dan standar baku ya. Semoga bisa dimengerti. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Demikian pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, jangan menyerah dengan matematika. Dan jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam Al-Hijab, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.